ngadain penyuluhan atau menginformasikan hari ini ibu-ibu tabungan kita sudah ada sekian puluh juta, kita akan piknik dan sebagainya. Sudah public speaking ibu, gitu ya. Jadi pernah melakukan public speaking? Sering. Oke, sip. Kendalanya apa bu? Pernah mengalami kendala? Ada yang bisa maju? Menyampaikan kendalanya apa? Ini kayaknya ada anak-anak muda nih. Oke, ibu maju. Boleh? Boleh ibu? Ya. Saya minta 3 untuk menyampaikan kendala apa yang dihadapi ketika melakukan praktek public speaking. Ada lagi? Oke, maju bu. Wah, luar biasa. Antusias ini. Satu lagi dah yang. Oke, ibu. Monggo maju. Sebutkan nama, kemudian kendalanya apa? Nama Ani. Dari PRA Abartawang. Kendalanya biasanya untuk kita memulai suatu bicara itu kadang lihat audio itu jadi blank. Iya, jadi duduk. Iya, jadi duduk. Aduh, tadi ngomong apa ya? Gitu. Terus yang selanjutnya apa namanya? Terus ya satu blank. Terus yang kedua, kadang kita belum siap untuk materi apa yang harus kita sampaikan. Karena kadang kalau Aisyah itu tiba-tiba ditunjuk langsung. Iya, dadakan. Terima kasih ibu. Saya tanya, ibu hari ini bangun tidur ngapain? Kemudian berangkat ke sini naik apa? Terus tadi sarapan apa? Ya, ceritakan. Tadi bangun tidur, otomatis saya duduk dulu. Biasanya saya tidak langsung jalan. Kemudian setelah duduk saya berdoa, terus saya baru jalan ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Kemudian saya sholat. Setelah itu saya melakukan aktivitas yang lain. Ya, salah satunya saya membangunkan anak-anak juga. Kemudian memasak seperti kesibukan ibu-ibu pada umumnya. Terus saya persiapkan sini, saya otomatis harus mandi. Saya naik sepeda motor ke sini. Oh, sarapannya saya sarapan telur 1 beli. Enggak deh. Bikin sendiri masukkan. Ya. Nah, ibu bisa bercerita, iya kan? Tadi dadakan juga. Saya kan nggak janjian. Besok kalau public speaking siapin ya. Nanti naik apa kesininya dan sebagainya, kita cerita di depan audiens. Enggak kan bu? Ya ternyata ibu bisa bercerita. Berarti bisa public speaking. Tepuk tangan dong. Oke, baik. Jadi nggak usah grogi lagi ya bu ya. Nah, audiens sudah dikuasai nih tadi. Saya bangun tidur, bla 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 bla, sangat lancar dan suaranya tadi juga sangat enak untuk didengar. Oke, ini nanti kategori suara storyteller gitu ya, jadi yang bisa bercerita seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ibu, tepuk tangan dong. Oke, seperti ibu. Baik, ibu kendalanya apa ibu? Pernah dirasakan? Terima kasih. Kendalanya itu kadang-kadang kita itu acara itu apa yang yang diutamakan. Misalnya kita itu jadi MC ya. MC itu kadang-kadang banyak ngomong. Jadi intinya itu apa? Banyak ngomong sehingga jamaah yang mendengar ini kok ngomong MC apa penceramah. Nah, begitu. Kemudian kadang-kadang kalau kita mimpin rapat ya, mimpin rapat itu sebagai informasi atau ngisi materi atau pengumuman. Nah itu kadang-kadang sok gimana ya? Tumpuk undung. Ya, fokusnya yang mana? Nah ini kadang-kadang seperti itu. Ini lebih ke materinya gitu ya bu ya, materi yang mau disampaikan yang seperti apa gitu. Oke, dah sama dengan ibu tadi. Ibu tadi bangun ngapain, kemudian kesini naik apa, kemudian ibu tadi masak apa? Bangun tidur duduk. Ya bangun tidur duduk, kemudian ke kamar mandi dan sebagainya, wudhu, ke masjid sholat.
ya, kemudian pulang, ya sedikit-sedikit baca Quran. Kemudian masak ya, masak itu karena masaknya apa gitu? Nah, masaknya itu biasanya saya pakai kuah karena suami saya itu ya suka kuah dan tidak bisa makan yang kering gitu loh. Itu. Kemudian udah ya. Kemudian kesini tadi gonceng teman. Ya, terus sampai sini udah. Oke, tepuk tangan. Luar biasa, sudah bisa cerita semua ini. Nanti berarti benar-benar refreshing aja Bu ini Bu. Nggak usah ada materi yang macam-macam. Oke Ibu, satu lagi. Ini kendalanya nih Bu Guru nih kayaknya nih. Tiap hari ketemu audiens yang sangat luar biasa. Saya Baitul Mukaromah dari TKA Batu Mulor. Kendalanya Temu Mulor dari Catur. Kendalanya hampir sama dengan Ibu, terutama ketika kita mau mengisi materi nih Ibu. Kami sering grogi seandainya materi itu belum kita benar-benar kuasai. Kemudian selanjutnya kadang kita merasa grogi ketika melihat audiens itu belum terbiasa yang kita kenal. Kalau kita sudah orang baru ya, orang-orang baru, kalau kita bertemu dengan bu guru-bu guru, insya Allah setiap harinya familiar itu groginya otomatis sudah hilang. Sudah percaya diri gitu Ibu. Tapi kalau kita audiensnya benar-benar orang baru, apalagi beliau itu ada atasan-atasan kami iya lebih senior gitu, kami merasa grogi dan perlu menata diri seperti itu. Kalau ini Bu Guru ujiannya beda. Ibu ceritain aja di sekolahan tiap hari ngapain, kemudian ada hal unik apa sih ketika ketemu dengan anak-anak TK? Setiap hari, oh iya, setiap hari ketika kami mau berangkat ke sekolah nih, ketika di rumah itu bad mood, misalkan contohnya anak disuruh bangun nggak bangun-bangun, padahal sudah hampir jamnya nanti sampai di sekolah terlambat. Nah itu kan, ayo dek, kan bad moodnya jadi ini ya, timbul bad mood gitu ya. Tapi ketika sampai di sekolah, kita bertemu dengan anak didik, naik motor, turun, belum sampai turun aja mereka udah menyambut kita dengan antusias, Bu Guru Salim, seperti itu. Nah itu nanti bad mood kita akan hilang, kita akan merasa bahagia, otomatis kita akan tersenyum, jadi ceria kembali, seperti itu. Apalagi ya tadi ya, ketika bertemu anak, oh sudah, hal uniknya apa ya Bu? Hal uniknya mungkin kadang ada siswa kami yang begitu datang itu dadak kita tarik, harus ada yang disambut-sambut, direh-reh gitu ya. Jadi ada wali murid yang kadang-kadang, Ibu ini gimana ya, padahal dari rumah itu udah semangat, tapi sampai sini kok masih kepinginnya disambut sama bu gurunya dengan istimewa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk 3 peserta yang luar biasa. Ini ya Bu, berarti intinya adalah semua orang bisa menjadi public speaker. Buktinya ini, dadakan semua bisa diceritakan. Tapi ya sedikit-sedikit curhat tadi makanya. Gak apa-apa, tapi itu sudah ada intonasinya juga sudah bagus ya kan. Kemudian suaranya, vokalnya juga sudah terbiasa, enak didengar dan sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang patut kita syukuri. Terima kasih, boleh kembali teman Ibu, tepuk tangan. Ya, lanjut Pak. Ini dari saya sudah. Oke, jadi ya intinya apa Bapak Ibu-Ibu semuanya? Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Saya bisa bicara. Oke, saya tanya siap untuk bicara, nanti ibu-ibu semua jawabnya adalah saya bisa bicara. Nah, tapi berdiri, ya, berdiri, kemudian pakai suara perut, tegak. Oke, berdiri. Oke. Sambil praktek ya, jadi biar nggak boring. Siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Oke, sekali lagi, siap untuk bicara? Saya bisa bicara. Oke, beda kan Bu? Ya kan, pakai suara perut gitu ya. Jadi nanti kendala-kendala yang tadi dirasakan oleh Ibu tadi yang ketika MC fokusnya mau kemana gitu. Kalau MC tadi
kalau kendalanya di MC berarti harus ada skrip-skrip susunan acara, kemudian nasihatnya seperti apa, gitu ya, itu tuh MC. Kemudian kalau sambutan, biasanya kalau sambutan adalah menceritakan apa kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti itu. Jadi memang materi itu memang harus sudah disiapkan. Kemudian tadi yang deg-degan karena banyak ketemu orang asing, gitu ya, karena belum dikenal. Nah, ini wajar karena apa? Kita itu memang ya manusiawi, jadi memang sebelum kita menuju ke suatu acara itu kita harus tahu dulu audiensnya siapa. Misalnya kayak kemarin saya di WA Bu Dias. Nah, Bu Dias kemudian di dalam sambutan ya. Nah, Bu Dias tuh WA saya, Mbak Sinta nanti ada acara ini bla 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 gitu kan. Saya nanya, nanti audiensnya siapa aja Bu? Oh ada ini Pak, dari ranting, dari ada Bu Guru dan sebagainya. Jadi kami harus menyesuaikan. Nah, dengan kita mengetahui siapa audiens kita, range umurnya berapa, kemudian interestnya mereka seperti apa, nah itu akan menetralkan kegrogian kita, seperti itu. Oke, boleh duduk ibu-ibu semuanya. Baik. Jadi gitu ya ibu-ibu, jadi kendala-kendala itu bisa diatasi, bisa